Sola Gracia, jumpa lagi dengan saya Pendeta Audi Ngantung dalam acara Gema Injil Anugerah. Sahabat anugerah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini saya mengajak kita bersama-sama menikmati berkat dari firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama saat ini. Namun sebelum kita membaca Alkitab, mari kita memohon bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu karena penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi kami sampai pada saat ini. Kami terus menikmati kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami menyiapkan diri untuk membaca Alkitab, merenungkan firman-Mu. Karuniakanlah hikmat bagi kami agar firman Tuhan yang kami baca bersama-sama menjadikan kami boleh mengerti dan kebenaran firman tersebut akan menjadi pedoman dalam hidup kami, dalam seluruh aktivitas kami selanjutnya. Terpuji namamu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami panjatkan doa ini. Amin. Sahabat anugerah yang dikasihi Kristus, saat ini kita akan membaca Alkitab dari kitab Roma, pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakan bagi kita semua. Roma pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nats kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut, berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Sampai di sana pembacaan kita. Sahabat anugerah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus menuliskan surat ini ke jemaat di Roma sekitar tahun 57 Masehi. Dan di dalam pembacaan kita saat ini, kita dapat melihat bagaimana dalam pasal sebelum pembacaan kita ini, juga memberikan penekanan di dalam pasal 3. Ayatnya yang ke-28, firman Tuhan di sana dikatakan, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jadi, Rasul Paulus memberikan penekanan di dalam pembacaan kita di sini, yang menyatakan bagaimana karya Allah yang membenarkan semua orang yang percaya, mendatangkan kehidupan yang penuh kebahagiaan. Jadi di dalam pembacaan kita saat ini, Rasul Paulus memberikan penekanan pada berita yang menyatakan bahwa karya Allah yang membenarkan semua orang yang percaya, mendatangkan kehidupan yang penuh kebahagiaan. Sahabat anugerah yang dikasihi Kristus. Di dalam ayat 7 dan ayat yang ke-8, Rasul Paulus juga mengutip dari kitab Mazmur pasal 32 ayat 1 dan 2. Kutipan tersebut berbicara tentang berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya
dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Bersyukur kepada Tuhan, ada pengajaran dalam teks yang kita baca saat ini, yang akan kita perhatikan di dalam 3 bagian. Pertama berbicara tentang bagaimana pembenaran Abraham. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga mengajarkan bagaimana Abraham itu dibenarkan. Firman Tuhan berkata, jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Abraham adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Dan di dalam kehidupannya, dia melakukan seturut dengan rancangan Tuhan dalam kehidupannya. Perbuatan baik yang dia lakukan tidak menjadikan Abraham dibenarkan. Karena firman Tuhan berkata, perbuatan tersebut dia lakukan, tetapi bukan menjadi dasar bahwa dia dibenarkan. Dia dapat bermegah, tetapi hanya di hadapan manusia. Karena firman Tuhan di dalam ayat yang ketiga. Sebab apakah dikatakan atas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi Alkitab mengajarkan dengan sangat tegas bahwa Abraham dibenarkan karena dia percaya kepada Tuhan. Jadi bukan karena dia melakukan segala sesuatu benar, melakukan segala sesuatu baik, tetapi karena dia percaya kepada Tuhan, maka dia dibenarkan. Ada contoh pembenaran yang disebutkan di dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Firman Tuhan dikatakan di sana, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Kalau seseorang itu bekerja, wajar dia mendapatkan upah. Dan upah yang diberikan kepadanya bukan diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi itu adalah haknya. Tetapi ayat yang kelima mengajarkan bahwa kalau ada orang yang tidak bekerja, namun dia percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, Alkitab menekankan imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Jadi imannya yang diperhitungkan menjadi kebenaran, bukan karena perbuatannya, bukan karena dia menaati hukum Taurat. Jadi Abraham dibenarkan karena dia beriman kepada Tuhan. Kemudian ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8 berbicara tentang pembenaran terhadap Daud. Ayat yang ke-6 dikatakan, seperti juga Daud menyebut, berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Jadi dalam ayat ini mengajarkan bagaimana Daud disebutkan mendapatkan pembenaran dari Tuhan. Berbahagialah orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Bukan karena dia saleh, bukan karena dia rajin melakukan segala kebaikan, tetapi karena dia mendapatkan pembenaran daripada Tuhan karena imannya. Itulah sebabnya dikatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Ada suasana sukacita, suasana kebahagiaan yang terjadi di dalam kehidupan jika dia merasa bahwa pelanggaran, dosa-dosa yang dia lakukan dihapuskan, dibenarkan. Dan itu hanya terjadi pada saat Tuhan Yesus datang membenarkan setiap manusia yang berdosa. Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia, berkorban bagi kita, dan menanggung segala dosa yang seharusnya menjadi bagian kita. Kita dapat dibenarkan karena kita percaya kepada Tuhan Yesus
yang sudah datang ke dalam dunia yang membenarkan kita. Kita percaya kepada Kristus, kita mendapat bagian dalam pembenaran tersebut. Sebagaimana juga Daud berkata, berbahagialah orang yang dosa-dosanya diampuni, pelanggaran-pelanggarannya tidak diperhitungkan. Jadi ayat yang ke-9 juga memberikan pengajaran, adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi ayat yang terakhir ini, ayat yang ke-9 memberikan pengajaran semua orang boleh mendapatkan bagian dalam pembenaran yang dikerjakan oleh Kristus. Jadi pembenaran karena iman terjadi bagi setiap orang, bagi siapa saja yang mau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat pribadinya. Itulah sebabnya pada saat ini saya mengajak kita semua mengoreksi diri kita. Benarkah kita sudah membuka pintu hati? Benarkah kita sudah membuka hati kita, mengundang Yesus menjadi Tuhan, menjadi juru selamat kita? Jika belum, saat inilah kesempatan itu. Bukalah pintu hati, undanglah Yesus menjadi Tuhanmu, menjadi juru selamatmu, dan kamu mendapatkan kebenaran, mendapatkan pembenaran yang dilakukan oleh Kristus. Dan suasana yang dapat dinikmati adalah kita dapat menikmati kebahagiaan, sukacita karena dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus. Sahabat anugerah yang dikasih Kristus, dalam pembacaan kita di sini, kita diajarkan bagaimana kita mengikuti jejak Abraham, mengikuti jejak Daud. Mereka beriman kepada Tuhan. Marilah kita memiliki keyakinan yang kokoh bahwa iman kita yang kuat akan menjadikan kita menikmati kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena kita sudah ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada saat ini karena kami boleh membaca Alkitab, boleh merenungkan firman-Mu. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama, menjadikan kami semua boleh menikmati berkat dari Tuhan, menikmati kebahagiaan dari Tuhan. Terpuji nama Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup kami berdoa. Amin.